Oke, aman. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, pada hari ini tanpa buang-buang waktu lagi nih, seperti yang kalian lihat di background saya, ada gambar Pengabdi Setan 2. Jadi hari ini kita akan membahas Pengabdi Setan 2 nih. Sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69, ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Hey, hey, hey. Hai, sobat Koko BB Aku udah Wah, lama. Hey, hey, hey-nya udah pas dong 3, ya kan? iya benar-benar udah lama ya. Hey hey hey. Nah. Baik, Mas. Baik. Sehat ya. Oke. Berikutnya ada Mas Adam. Apa kabar Mas Adam? Baik, Mas Setiawan. Apa kabar? Teman-teman juga BB69 is sedap. Waduh, mantap. Tadi maaf saya salah kenalin. Yang kedua ada Mas Adam beserta teman-temannya di belakangnya. Ini? Ada ibu, ada ini anaknya dua nih. Dua Ada si kepindah. Congki. Ada si Congki, ya kan? Iya. Oke. Kita langsung ke Mas Adam aja. Mas Adam, Nah, kapan itu nih satu nonton? lagi yang dikenalin tuh. Hah? Itu tuh yang Dia maunya mendengar saja nih. Gimana, Mas Aska? Mau gak? Ayo lah. leader Dia ya. ngomong. Aska. AFK dia. AFK dia kayaknya. Nggak seru lu cupu ah. Udah nyimak ini. Dan berikutnya ada teman Kongko BB69. Siapa lagi kalau bukan Mas Aska Goldi. Kita sambut kita tangannya. Hey. Bukan tepuk tangan Mas Setiawan, harusnya tepuk lonceng ya. Nanti nggak bisa tidur lagi. Jangan ingat yang lonceng-lonceng, jangan. Itu cukup membuat trauma. Oke. Mas Adam, gimana Mas Adam? Waktu Apa itu tuh? nonton ini hari keberapa? Gue nontonnya di hari Sabtu, jadi nggak nonton hari pertama, nggak nonton hari premier juga. Gue nonton di opening weekend, berarti hari Sabtu kemarin. Rame, full. Rame sih sebenarnya, rame, nggak full sih. Kayak tengahnya tuh kosong. Gue bingung dah tuh kenapa tengahnya kosong gitu kan ya. Sederet gitu kosong kan bikin insecure ya. Siapa yang ada di tengah-tengah itu ya kan? Sederet kosong itu biasanya memang dikosongkan Mas Adam. Oh gitu. Nah, itu ada satu baris itu emang sengaja dikosongin sih. Itu beneran di bioskop. Iya. Jadi antara undangan atau tanda kutip undangan. Ya kan. Sujud gak sih undangannya sambil sujud gak tuh? Saya nggak tahu apakah antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini atau yang di belakang Mas Adam saya tidak tahu ya. Aduh ya ampun. Ya gitu sih, tapi di dalam studionya tuh dia rame tapi nggak full house karena bagian undangannya ya, berarti itu kosong. Itu sih. Oh, cuman bagian itu dong. Kalau itu bisa dianggap full house ya. Full lah. Gitu. Dan itu gue nontonnya sesinya siang. Gue pas jam siang sih. Jam 2-an lah. Oke. Menarik. Kenapa nggak ngejar yang penayangan hari pertama? Kamis. Kenapa nggak yang hari pertama? Karena otomatis kalau gue penayangan hari pertama, cewek gue nggak bisa nonton. Oke. Cewek gue nggak bisa nonton karena dia kan gawe ya kan. Terus juga opsi nonton di weekdays tuh bukan opsi kami berdua gitu kan ya. Biasanya kita nontonnya weekend. That's why gue kenapa nontonnya di akhir pekan kemarin di hari Sabtu. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi nggak terlalu ngejar hari pertama ya. Jadi istilahnya ya sesuai dengan waktunya kita aja gitu ya. Iya, sesuai dengan keinginan ibu negara, ibu Dirut. Oh, bukan ibu yang di belakang ya? Ampun. Oke. Kalau Mbak Mi waktu itu nonton udah 2 kali Mbak Mi? Apa mau yang ketiga kali? Udah 2 kali, akan ketiga kali kayaknya. Akan ketiga kali ya. Gimana rasanya pas nonton kedua kali itu ada rasa berubah gak dari yang pertama? Jadi waktu yang pertama itu kan nontonnya kebetulan dapat undangan kan. Jadi nonton sebelum hari pertama gitu kan. Terus
ketika nonton yang pas undangan itu sih mungkin karena rame-rame dan di sebelah saya pada ketawa-ketawa kayaknya ya. Jadi saya agak kurang dapet gitu kan. Jadi saya agak kurang gimana gitu. Nah, terus kemarin nonton lagi Rame-rame eh, juga. rame banget itu sampai ke depan-depan tuh full. Itu kan hari pertama tayang kan tanggal 4. Jadi benar-benar Iya. full sampai ke depan gitu. Kebetulan kanan kiri saya takut. Jadi lumayan berasa gitu hawanya ke saya ya. tapi nggak benar, tapi serius. Jadi sejak nonton yang pertama dan kedua memang mengalami perubahan nilai sih buat saya. Jadi saya lebih menikmati nonton yang kedua dan akhirnya bisa apa ya, bisa mengamati benar-benar gitu loh. Ada tiap scene tuh saya amati benar-benar gitu loh. Jadi tapi tetap penasaran di IMAX sih. Jadi pengen nonton lagi di IMAX nanti. Oh, jadi yang ketiga nontonnya di IMAX. Yoi, yang ketiga di IMAX dong. Terima kasih Mbak Mi ya sudah mau Oh iya. sponsori kami berempat. Oh, kembali kasih loh. Nomor rekeningnya nanti jangan lupa ya. Itu BTW, sorry, mau nanya yang Mbak Mi waktu nonton di yang kedua kalinya itu jam berapa tuh? Jam 7.15. Menjelang maghrib, sudah maghrib ya. Iya, menjelang Isya. Udah malam. Pantesan full sampai depan ya kan. Kalau Iya, misalnya masih betul. sesi siang tapi udah full sampai depan, wah gila. Kayaknya Pengabdi Setan bisa ngalahin Avenger. Iya. Iya. Di beberapa bioskop juga kan dari di beberapa gerai bioskop juga nayangin dari pagi Jam 9, kan sampai malam. betul. Dari pagi sampai lebih malam lagi, betul. 2.30 terakhir. Oh, gue tadi live-nya pas sebelumnya kan gue sesi siang live di IDN juga. Gue bilangnya Pengabdi Setan belum dapat privilege untuk show tambahan either early atau late show gitu. Ternyata udah ada ya. Udah dari kemarin ya. Dari kemarin Dari atau kemarin dari hari? ya? Dari kemarin benar. Dari kemarin di Cinepolis ya? Di Cinepolis. Dari jam 9 kayaknya seperti itu. Betul. Untung siaran gue nggak dari runnya ya, langsung nggak ini. Nggak apa-apa. Soalnya juga kalau nonton resiko kalau nonton paling pagi itu ya nonton sendirian. Oh iya sih, benar juga. Tapi seru kali ya? Seru nonton sendirian, seru sih. Cobain aja. Seru banget. Nonton sendirian terus Pengabdi Setan lagi. Iya, yang 22.30 juga kayaknya seru tuh. Terus habis itu nanti ada gimmick-gimmick di AC-nya itu kasih bobo melati Kamboja gitu ya. Terus kasih suara-suara efek lonceng, kerincing. Terus nanti habis itu ada suara puk, gepuk. Nah itu ada orangnya baru masuk nih yang biasa suka ada sound effect. Puk. Orang yang baru masuk ke Zoom. Oke. Mas Aska udah nonton berapa kali Mas Aska? Kali aja. 1 kali nih. Baru 1 kali. Baru 1 kali dia ya. Wah, ini kayaknya dia dari cara ngomongnya tuh ada something gitu loh, dari intonasinya, terus juga fakta karena dia tuh baru nonton sekali gitu. Kayaknya ada yang disembunyiin gitu, sesuatu yang pengen diungkapkan loh. Nah, soalnya yang kedua kalinya dia harus ngejar cast-nya, walaupun kehujanan nggak ketemu juga sama cast-nya. Kayak di framing terus. Ampun. Sama. Harus ada harus bersama ibu kayak yang kedua. Jadi nunggu waktu yang tepat dulu deh. Lagian kalau nonton horor berturut-turut, elemen of surprise-nya bakalan terulang gitu. Udah hafal. Jadi mendingan nanti seminggu biar memorinya udah hilang lagi, biar langsung kayak refresh blank memory lagi gitu. Jadi serunya sama. Pengennya sih itu ya. Nah, gue mau nanya nih, Mas Aska. Lu sebenarnya ini kalau mau nonton film horor, misalnya, nah ini ada Bung Edo juga ini nanti saya tanya. Nah, kalau nonton 2 kali gitu, itu sebenarnya ingin merasakan elemen of horornya, surprise-nya, atau ingin mencari petunjuk-petunjuk yang mungkin kita kelewatan pas waktu kelap-kelipnya, atau kita kelewatan pas lagi lari-larinya, atau gimana? Ya bisa jadi ya. Kenapa ada film yang layak ditonton 2 kali? Mungkin karena yang pertama pasti kita merasakan euforia experience. Makanya aku pasti nonton di hari pertama, jam pertama sebisa mungkin kayak gitu ya. Termasuk kayak film Marvel, apalagi film-film yang horor yang emang anticipated dan emang secara personal emang ditunggu gitu. Jadi rasanya pengen melihat dengan experience pribadi, terus
kayaknya sulit juga untuk membagi dua untuk mengulik cerita kayak gitu-gitu. Yang pertama kita akan dapat experience-nya yang oke sambil mendapatkan informasi kecil-kecil. Nah, setelah nonton mulai kekumpul terus pengen membuktikan teori-teori yang udah dikumpul di kepala, buktikan di yang kedua gitu sih. Menurutku ya. Nggak tahu kalian kalau sekali cukup nggak apa-apa, tapi kayaknya butuh 2 kali untuk mengulik aja sih. Gua Kalau kira itu- gini, gua kira tuh sekali nonton sebagai reviewer, sekali lagi nonton sebagai orang biasa. Ya. Iya. Ya kadang gitu ya, kadang gitu. Sebagai Tapi emang reviewer sih. apa sebagai koordinator? Ya. Koordinator tuh Ami tuh udah 2 kali tuh. Yang kedua dia koordinator tuh. Jadi Iya, tapi emang kayaknya Pengabdi Setan kedua ini memang butuh lebih dari sekali nonton sih kayaknya Yes. sih kalau menurut Yes. saya ya gitu karena ternyata ketika nonton kedua kalinya menemukan banyak hal baru yang tidak ditemukan waktu yang pertama sih gitu kalau menurut gue. Oke. Spill dong. Misalnya Boleh. apa, Mi? Kenapa? Misalnya apa? Hal Misalnya baru apa? apa yang diketemuin pas nonton kedua yang waktu nonton pertama tuh kelewat? Pada rebutan naik lift itu aku nggak merhatiin karena sibuk sama yang lain lah gitu. Jadi aku nggak merhatiin. Banyak hal yang aku nggak perhatiin waktu nonton pertama sih. Jadi pas ke yang keduanya ya akhirnya nemu gitu. Bukannya karena nggak kelihatan, kacamatanya lupa ke bawah. Ya. Mohon maaf nih, pertama dan kedua kayaknya nontonnya nggak jauh-jauh dari layar gue. Oh sama ya, duduknya sama ya. Duduknya sama, nggak jauh-jauh dari layar. Emang nggak akan pernah jauh dari layar kayaknya, jadi tetap aja sama gitu. Nah, Bung Edo ini baru nontonnya kedua kali kan ini tadi baru pulang nih ya. Jadi masih ada itu di rambut itu masih ada kembang melati tuh. Gimana? Ditelan dulu, Bung. Oke, kita ke yang lain dulu. Dia lagi nelen dulu, mau nelen dulu. Nelen apaan tuh? Nelen Biji biskuit. saga. Biji saga. Oh, itu namanya biji saga ya, yang dilempar-lempar Yang itu ya? merah-merah. Yang lempar-lempar. Boleh Iya, kayak dikasih, lagunya boleh dikasih Halilintar tuh. konteks. Boleh dikasih Boleh konteks tahu nggak sih biji itu? saga. Oke. Lagunya Oke. keluarga Halilintar tuh. Biji saga, biji saga. Oke, Bung Edo sudah bisa berbicara? Iya. Oke. Ya, silakan. Nonton kedua kalinya itu apa yang didapat dan kenapa mau nonton 2 kali? Tadi kan Tutup juga nih, Mas Edo. coba kasih lihat itu. Nyombong dulu. Nah, bentar lagi datang tentar malam. Oh iya, nanti diwujud yang lebih besarnya, Ami, tenang aja. Nggak apa-apa. Biasanya pakai bau-bauan dulu gitu kan. Apa nih? Nggak apa-apa juga. Yuk, mulai yuk. Yang lain yuk kita bahas yuk. Iya, Bung Edo, kenapa nonton 2 kali? Nemenin bocil sih sebetulnya. Itu. Terus pengalaman yang didapat Iya, apa? alasannya itu. Kalau nonton kedua kali sih alasannya itu. Terus? Nemenin bocil. Yang Gitu. yang pengalaman yang didapat gimana? Apakah berbeda atau sama atau ada sesuatu yang malah bertambah atau berkurang? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Terus tadi malah efek strobonya yang kelap-kelip itu malah makin pusing gitu kan. Nggak ngerti kenapa makin pusing tadi. Itu iya. Sampai yang sakit nih pala nih gitu. Tapi nggak menemukan hal yang baru juga. Terus kayak kan sempat ngobrol sama Ami waktu abis nonton yang pertama tuh. Ini kok beat-beatnya tuh kayak udah ketebak 1, 2, 3 jeng, 1, 2, 3 jeng gitu kan. Nah itu confirm gitu loh. Kayak yang sholat-sholat. Oh ya, tapi menemukan satu hal yang sebenarnya nggak terlalu penting ya. Tapi sekedar trivia aja gitu bahwa tadi siang kan baru ngeh ya kalau Pengabdi Setan yang pertama tuh muncul lagi di Netflix, kan sempat hilang kan. Di Trans TV juga ada. Oh iya, enggak, maksudnya di Netflix tuh tanggal 2 Agustus tuh terakhir terus hilang.
3, 4. Nah, kemudian ada lagi tadi lihat nonton cuma sampai sebagian. Jadi bahwa setelah prolog, opening shot-nya tuh sama. Gitu. Jadi kalau yang Pengabdi Setan pertama kan ada prolognya nih. Yang si ibu bentar ya. Yang si ibu sakit, jadi begitu pas udah Pengabdi Setan, jedreng gitu kan. Nah, kemudian shot pertama itu dari meja terus ke Tara Basro lagi duduk. Nah, di Pengabdi Setan 2 tuh kayak gitu, setelah prolog meja Tara Basro lagi duduk dan sama-sama menghadapi orang. Kalau yang pertama kan tentang dari label rekaman kan yang tentang royalti ibunya. Nah, kalau yang kedua tuh dari tempat kerjanya dia kan. Tempat kerjanya dia atau ya, gitu. Tempat kerja. Ya, tempat kerja. Ya, gitu. Jadi shotnya sama gitu. Oke. Itu aja hal kecil yang ditemuin tadi. Oke. Nah, selebihnya iya sih sama aja. Sama aja ya. Jadi istilahnya pocongnya masih tetap di situ ya, nggak berubah letaknya atau istilahnya nggak nambah jumlahnya ya kan. Jumlah biji merahnya nggak dihitung pas yang kedua. Oke. Tapi yang ada tuh begitu pas si Pak Budiman ngomong tuh kalimat terakhir yang lagi dayung. Wah, ini lebih dahsyat. Nanti aku ceritakan. And that's it gitu kan. Anjir. itu sih sebel ya. Gitu loh. Nanti aku ceritakan ya untuk di film berikutnya. Oh ya. Jadi kita nggak tuntas. Iya dong. Gitu. Kalau tuntas nggak berhasil misinya dong. Seperti itu. Iya, tapi misi dari PH. Misi dari PH. Nggak apa-apa kan. Jadi nggak berdiri sendiri. Iya, nggak apa-apa. Nah, Mas Adam, tadi Bung Edoy bilang elemen of horror itu terasa sudah kedebak semua. Pas waktu bahkan nonton pertama kalinya dan saya pribadi sih beat-beatnya ya. Beat-beatnya betul. Istilahnya kita ngomong ini kapan akan munculnya, kapan ini. Tapi kita nggak tahu munculnya seperti apa sih dalam arti. Setuju nggak? Iya. Setuju sih. Kalau gue ya, gue nggak sampai ngitungin beatnya sih. Kayak ketukan berapa, tahu-tahu ada setan yang muncul gitu. Gue nggak sampai ke segitunya gitu. Gue nikmatin aja horornya kayak gimana. Pas gue nikmatin horornya kayak, oh ini sebenarnya sesuatu yang lazim sih, jump scares beginian gitu, entah lewat pergerakan kameranya tahu-tahu ada setan ya kan, atau memanfaatkan cahaya ya kan, nyalain korek ada setan, atau enggak setannya muncul terus ngelihat ke arah si pemain yang lagi ada on frame di situ ya kan. Itu sebenarnya hal-hal yang menurut gue lazim sih. Cuman gue sih mikirnya kayak karena dibangun atmosferiknya bagus ya sama si Bang Jokan itu, directingnya juga oke, actingnya juga oke. Jadi walaupun itu adalah sesuatu yang lazim atau bahasa kasarnya adalah murahan, tapi ya sampah mahal gitu loh kalau buat buat jump scares-nya si Pengabdi Setan ini. Buat gue sih seperti itu ya kalau ngomongin terkait dengan scope horror ya, elemen of horror di filmnya. Masih berhasil gak menakutin? Ya, gue kan kalau saya pribadi kan tahu nih, oh ini pasti ini bentar lagi nih pasti akan jump scare lah. Bentar lagi akan jump scare, walaupun gue nggak, yang gue nantikan adalah bentuknya seperti apa nih jump scare-nya nih. Tapi gue tahu kurang lebih ini momen-momen itu ada nih, abis ini nih ada nih, abis ini ada ini. Kalau Mas Adam merasa berhasil nggak? Tetap nakutin nggak atau istilahnya ya udah? Ya gue karena orangnya penakut ya, jadi berhasil aja. Gue pas nonton kan begini, Mas. Jadi kayak yang penting layar kelihatan sama gue, karena gue tuh penakut banget dan cewek gue juga penakut gitu. Jadi menurut gue pribadi sih kalau subjektif ya berhasil aja. Cuman gue ngelihat tata caranya gitu, prosesnya
si Jokan ini ngebangun horor di film Pengabdi Setan 2 itu merupakan sesuatu yang lazim adanya untuk film horor. Mungkin buat teman-teman yang tidak sepenakut gue itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi kalau misalkan gue berkaca pada film horor sebelumnya yang juga sukses besar ya, si KKN Desa Penari yang mana horornya itu lambat banget kayak Pengantin Jawa ya kan. Gue seenggaknya ini jadi sesuatu yang menghibur lah. Seperti itu, Mas Setiawan. Oke. Mas Aska gimana Mas Aska? Dengan horornya elemen ini mengganggu nggak? Apa cukup Mas berhasil? Setiawan, sorry bentar, potong bentar. Itu rambut yang di belakang Mas Adam gerak-gerak. Ya, Itu elah. gerak-gerak rambutnya. Ini gerak-gerak no. Itu bukan, itu apa? Astaga. Alah. Mana? Udah belum ngurus rambutnya? Ya, tadi gue nggak ngurusin rambut. Ya kalau film horor mah, kalau film-film lain, kalau film komedi ya misalkan kita nonton komedi, kita pasti ngukur love per menitnya itu berapa gitu. Berapa intensitas ketawa dalam 1 menit. Apakah itu padat atau enggak. Nah di film Pengabdi Setan kedua ini pocong per menitnya tuh banyak ya. Jadi kayak pocongnya nggak cuma 1 gitu. Anjir. PPM ya, PPM ya. Pocong per Iya, menit. PPM dari yang pocong per menitnya banyak. Kalau kita tahu misalnya film pocong udah banyak, pasti pocongnya cuma 1 yang nontonin banyak orang gitu. Ini orangnya dikit, karakternya dikit, pocongnya lebih banyak. Itu yang menurutku salah satu hal unik yang di film Pengabdi Setan gitu. Kita nggak cuma ditakutin sama 1 pocong aja loh. Pocongnya tuh bejibun, bahkan tiap buka pintu harus ngecek berapa pocong di dalam gitu. Bahkan ada 1 kamar harusnya 2, kenapa cuma 1 gitu-gitu kan lumayan seru. Itu yang standar horornya secara nominal, secara kuantitas itu meningkat dan kualitasnya juga nggak kalah juga gitu loh. Bahkan film ini nggak cuma ditonton sama penikmat horor, bahkan mungkin sutradara horor pun harus menonton film ini untuk sekedar studi banding lah. Oh, film horor yang sekarang tuh kayak gini standar yang disuka sama orang. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk banyak orang lah gitu. Tapi gini, Aska, Gimana? Gue kalau terkait dengan pocong-pocongan di film Pengabdi Setan ya, Iya. memang banyak banget gitu. Karena tragedi yang terjadi di rusun itu juga bukan sesuatu yang kecil kan, itu masih banget. Cuman entah kenapa ya ketika udah di menjelang akhir tahap konfrontasi, biasanya gue bilang mau masuk ke penghakiman gitu, gue rasa utilize untuk pocongnya tuh malah jadi hilang sih menurut gue. Kayak gue berharap teror yang dimunculin sama pocong-pocong ini bisa lebih dari sekedar apa yang ditampilin sama filmnya, tapi ternyata enggak gitu. Sama halnya dengan ini nih ya, ini gitu. Menurut gue mungkin karena kebutuhan cerita mereka mau nampilin ritual itu ya kan, jadi rada ketutup, dan itu menurut gue cukup sayang untuk Setan 2, tapi ya namanya juga resiko kan plus minus. Ya sepakat sih. Bahkan ya kayak pocong itu sebenarnya juga kayak ornamen sih menurutku. Kalau Joko Anwar suka bilang kita tuh karakter harus kuat gitu. Sayangnya pocong-pocongnya ini kayak nggak punya karakter juga gitu. Bahkan ketika di setup pocongnya tidur semua, aku tuh berharap di third act-nya pocong itu bakalan berdiri berjajar di lorong gitu loh. Kayak nakut-nakutin tuh kayak nampil di sepanjang jalan. Nah itu ekspektasiku dari awal. Yuk please yuk, kayak gini pocongnya harus bangkit semua nih, rame. Seperti kayak poster di belakangnya Adam tuh. Ada ibu, terus belakangnya tuh pocong-pocong. Ganti aja lah, anjrit. Udah ganti aja. Nah, ekspektasinya tuh bakalan kayak gitu. Dan aktualnya tidak terjadi. Ada rasa-rasa kecewanya. Ya, terlalu tinggi nih imajinasi untuk ada scene itu. Ternyata nggak ada, kayak ya udah gitulah. Gitu sih. Ini nanya serius ya untuk kalian yang udah pernah nonton film-film pocong ya. Iya. Zombie dikasih banyak. Ya. Pas final act-nya itu banyak ngerubungin, gigitin, makanin orang. Pocong banyak. Kalau ngerubungin mangsanya ngapain dia?
Apakah Itu gara-gara orang yang ketakutan jadi kepleset jatuh sampai patah leher atau pocong gigitin atau pocongnya nendang apa gimana? Ngeliatin aja udah. Nah, ya itu sebenarnya ide itu masih gue referensinya pengen tahu tuh. Kena mental referensinya waktu balik yang ke diliatin. Pengabdi setan pertama tuh. Waktu ibu terus habis itu di belakangnya pocong banyak kan yang di kebun ketika mereka buka jendela terus ada Ian yang sini Iya, itu iya. kan itu sebenarnya udah ada sih. Bahkan mungkin kalau terjadi lagi mungkin akan repetitif. Tapi aku suka dengan scene itu creepiness-nya lumayan gitu. Betul, itu creep apa tuh? Nah. Karena kita ngelihat jendela yang rumah kayak biasanya cuma buka jendela hutan. Ternyata pocongnya banyak banget gitu. Ada ibunya, ada anak yang suruh ngajakin main gitu kan lumayan kesel. Nah ini pengennya waktu di apartemen juga seperti itu, ternyata enggak. Jadi pocongnya cuman kayak buka terus misi ada pocong, maaf nginjak, maaf takut, gak melakukan sesuatu gitu. At least apa kayak nubruk apa nimbun atau misalkan kayak di pocong pertama film pertamanya pocong itu dia meleguling tiba-tiba kepala pocong itu kan lumayan ya, kita nggak terduga aja gitu tiba-tiba nongol pocong gitu. That's it. Iya sih, jadi itu menurut gue pocongnya agak underutilized aja gitu di film ini, padahal si filmnya itu udah bikin sebuah penceritaan di tahap persiapannya ya menurut gue, dimana kita udah bisa bikin kita jadi berekspektasi gitu terhadap si pocong-pocong ini, karena kan dari tragedi yang terjadi di rusun itu, terus habis itu dikafanin segala macam, terus kayak dikasih scene di mana si Ustadz sama si Tony-nya itu ngecek pocong satu demi satu, itu kan bisa membuat ekspektasi kita tuh kayak wah ini nanti pocongnya something nih gitu loh, ya nggak sih? Tapi ya at the end ya itu tadi, mungkin film juga perlu menunjukkan ritual itu, dan menurut gue itu cukup makan waktu, jadi pocongnya ya kepotong jadi nggak ada gitu, jadi kentang gitu loh. Ya pocongnya di finale kan tetap ada, cuma lebih lagi dilemparin biji saga tadi terus langsung mundur, udah gitu doang. Iya, malah lebih kan, sama Pak Budiman, pocong. abis Pak Budiman nembak terus dilemparin biji saga, udah pocongnya mundur. Tapi gue nggak tahu tuh gue nggak tahu sih biji saga itu ternyata sebegitu powerful ya. Ternyata ya, gue nggak ngerti. Iya, mungkin kita harus baca literasinya kali. Gue juga nggak terlalu nangkep gitu ya. Gitu. Tapi menjawab pertanyaan Mas Irawan, itu beda entitas sih ya. Maksudnya pocong itu kan lebih ke hantu gitu. Irawan itu sombong. Irawan itu siapa? Gue tahu nih. Ini referensinya dokter juga sih. Dia dokter juga sih. Kenal ya Mas Adam ya? Mas Setiawan. Nah, ada gitu. Irawan, ada Setiawan. Sementara kalau zombie itu kan maksudnya yang memang orang gitu ya, dan dia objektifnya adalah makan gitu. Sementara pocong kan objektifnya nakut-nakutin. Kan kalau kata Pak Ustadz, pocong Takutlah. Itu manifestasi ketakutan kita gitu loh. Cuman takut ngejar-ngejar, pakai loncat-loncat kesana kemari, kecuali pocong Mumun dia bisa terbang. jadi bikin kita takut. Jadi kalau sampai celaka itu ya karena ketakutan kita. Nah itu dia kenapa tadi itu yang tadi si Adam bilang, ini pas di final yang terakhir itu pocongnya cuma berdiri aja, ya abisnya mau ngapain lagi? Kan udah ngumpul di situ semua, dalam arti apakah ngurubungin Nindin tadi yang seperti bilang sama tadi siapa yang ngomongin Nindin? Bang Edo ya? Apa Adam? Siapa tuh coba? Kayaknya nggak ada di sini deh. Ya. Sebenarnya kalau pocongnya tuh malah lebih ekspresif waktu yang di wahananya ya Kak. Malah lebih heboh, terus dia malah lebih nakutin pocong di wahana tuh. Nggak ada datang ya. Soalnya waktu itu tanggal tua. Bener yang Adam bilang tadi gitu kan, maksudnya kita udah dijanjiin nih dengan setup yang pas datengin masing-masing unit ada pocongnya itu, kita seolah-olah udah dijanjiin bakal ada apa gitu loh. Si pocongnya ini bakal ngapain, tapi ternyata payoff-nya enggak. Nah ini problem Pengabdi Setan 2 secara umum gitu, bahwa payoff-nya ini nggak sebanding dengan apa yang dijanjiin.
gitu loh. Apa yang janji di depan gitu. Kayak si ibu gitu kan. Ibunya kan heavy ya di promosi ya. Gitu. Ternyata Sangat. muncul gitu doang gitu kan. Tagline-nya pun teror ibu sepanjang masa gitu loh. Jadi agak mengecoh sih gitu. Nah, payoff-nya ini nggak setara dengan apa yang dijanji di depan. Horornya terus terang buat gue yang anak 80-an itu lebih berasa ketika lagu penutup siaran TVRI ya. Itu berasa karena gue ngerasain banget dulu lagu-lagu itu tuh dari dulu gue ngerasa lagu itu tuh serem gitu loh. Terus menandakan bahwa itu lagu nasional kan ya? Iya. Bahwa Rauyang dunia, Pulau Kelapa. Iya, bahwa dunia itu gelap. Selesai hari itu gitu loh. Ya kan? Jam 11:30 gitu kan, acara TV terakhir 11:30 ditutup. Dunia dalam berita. Matiin. Selesai. Ya, dunia tuh selesai. Apalagi lampunya masih kuning ya. Ya, apalagi yang kalau Minggu siang kan. Minggu siang jam 2 siang habis film Little House tuh. On Perry. Terus lagu itu atau lagu syukur gitu ya, selesai, dunia tuh kayak selesai gitu. Nah itu lebih ngena gitu ya, dan buat gue tuh menjanjikan. Wah, ternyata payoff-nya termasuk konvensional gitu ya, begitu. Oh ya, tadi yang ada maksud gue bukannya berarti gue ngitungin beat-nya juga sih, Dan. Tapi maksudnya setelah ini pasti begini, setelah ini begini. Nah itu enggak, tadi saya pikir itu kayak Adam pikir loh. Jadi Ratu Felicia ya. Mas Edi itu ngitungin 1, 2, 3 pocong muncul, 1, 2, 3 pocong muncul, 1. Jadi misalnya udah jeng, wah ini oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Serajin itu ya, serajin itu Mas Edi nontonnya ngitungin. Enggak, jadi ngitungin. Jadi maksudnya beat-beatnya itu tuh udah kayak normatif gitu. Betul, jadi kayak yang repetitif. Ratu Felicia yang pas di Chef itu bukan repetitif sih, tapi maksudnya ya memang itu pakemnya gitu loh, nggak dikulik lagi. Misalnya kayak dia dengar suara, begitu dia kejebak di lorong yang buat sampah itu, dengar suara dan nengok ada gitu loh, nggak dibikin playful. Misal pas nengok masih belum ada gitu ya, terus muncul di samping atau di bawah atau kayak gitu, atau pas nengok kedua kalinya gitulah. Itu yang maksudnya ya pakemnya tuh pakem di banyak film horor gitu loh. Nah sementara Joko Anwar kan sinetfil banget gitu loh. Yang dia lebih mengerti cara bermain-main dengan beat gitu loh. Ya sih, misalnya kalau kayak drum tuh kayak musik jazz lah kita ngomong ya. Nah, kayak musik jazz lah ya, ada musik jazz, jadi ada pengkok-pengkoknya keluar. Gitu. Tapi kan kalau menurut Joko Anwar kan memang kan ada waktu itu ibunya tuh sedikit gitu kan tampil ya gitu. Tapi kalau menurut Jokan tuh sebenarnya ibu itu selalu ada di setiap scene gitu. Jadi kayak ibu tuh, ini menurut dia ya, aku sih nggak dapet sih, maksudnya di mana letaknya sih ibu tuh ngikutin. Kalau menurut Jokan tuh kalau dia tuh selalu menempatkan ibu di setiap scene sebenarnya. Jadi kayak ibu tuh kamera. Jadi ibu tuh gitu kayak gitu. Kalian ngerasa nggak sih? Kalau gue sih kagak ngerasa ya, kayak biasa aja. Jadi misalnya gini nih, jadi pas waktu dia tidur abis itu kan kamera panning, terus abis itu panning ke TV Rauyang Pulau Kelapa. Nah itu berarti itu sebenarnya itu ibunya lagi masuk tuh, terus TV-nya juga ada jelas, nggak masuk gitu. Tapi kalau yang lainnya tuh kayak tapi itu kan jelas. Maksudnya kalau di shot-shot lain enggak. Gitu. Kecuali kalau yang dimaksud adalah foto-foto di buku, foto di dinding, foto dia, ya itu oke lah gitu ya. Tapi di setiap adegan ya enggak ngerasa sih gitu. Kalau memang itu ternyata ada ya belum berasa gitu. Nah, coba nanti coba. Ya itu mungkin berasa sama teman-teman yang so called
sinetfil kelas berat kali ya, kayak wah shot ini gitu kan. Ya, Ada spacing, mungkin gitu ada ya. spacing di sebelah kiri itu sebenarnya buat ibu gitu kan Iya. ya. Gua emang nggak Kalau tahu gue ya. kan nggak nyampe dah. Kalau Kalau gue tuh Itu ya, dia ya itu kan. nggak nyampe otak gue. Mungkin gitu loh. yang Kalau gue kelas sih agak receh lihat kayak gue tuh nggak nangkep itu. Nggak nangkep emang. baca biji saga nggak tahu apalagi yang kayak gitu. Iya. Biasanya tahu biji salak ya, enak. Iya, tapi biji salak ya kan. Aska diam-diam tahu loh itu. Tahu dia kan Biji mata, sinetron sejati. biji mata. Mas Aska, langsung ke tembak aja Mas Aska nih daripada Oke. diem-diem wae. Kenapa Oke. bisa sampai 2 juta? Menarik. Kenapa bisa 2 juta? Karena fansnya Joko Anwar itu udah sangat-sangat ngebentuk. Joko Anwar sendiri itu adalah sebuah brand. Gitu loh. Oke. Tapi emang sebanyak itu, Kak? Ya itu hype yang udah dibentuk dari 5 tahun lalu. Bahkan Pengabdi Setan itu sebelumnya udah hype. Jadi antusiasnya itu udah jelas kebentuk banget gitu loh. Nolan mau bikin film jelek apapun pasti rame, pasti box office juga. Nah, Joko Anwar itu udah brandingannya udah di level itu. Orang udah bukan nonton filmnya, tapi ini film buatan siapa? Joko Anwar. Joko Anwar bikin apa? Bikin horor. Ya udah, mereka kayak udah ready aja gitu loh. Apalagi Joko Anwar tuh fansnya sekarang bukan cuma cinephile level-level anak-anak art house loh, tapi anak-anak millennials pun udah tahu gimana karirnya Joko Anwar itu berhasil gitu loh. Jadi udah sebuah brand aja, udah pasti dimakan. Nah 2 juta sebenarnya udah easy peasy sebenarnya, udah ketebak menurutku sih gitu loh. Setelah itu walaupun kritiknya sangat-sangat plus minus ya, itu perdebatan sampai detik ini pun pergelutannya banyak gitu. Ada yang gatekeeping juga gitu. Udah bodo amat. Joko Anwar pun udah nggak peduli sama itu. Yang penting secara kualitas itu yaitu levelnya Joko Anwar sekarang, ingin meraup pasar yang luas dan juga apa ya, toh orang-orang baru nonton horor juga merasa terhibur. Yang dikecewakan ya Sneville yang merasa film Joko Anwar tuh a copy of my mind. Joko Anwar tuh salah gitu, yang sangat-sangat art house. Ketika Joko Anwar main jump scare generic, mereka kecewa banget. Nah itu titik pergelutan malam ini sampai malam ini tuh gara-gara itu aja sih. Anak-anak gatekeeping tahu Joko Anwar dari level bawah, sama anak-anak baru yang menikmati horor. Udah itu aja. Makanya pasti ngegoreng, pasti orang penasaran. Jangan kaget nanti minggu depan bisa 4 juta, 5 juta mah bodo amat. Berarti marketingnya udah berhasil banget. Menciptakan pergelutan sinema nggak jelas kayak gini. Gitu sih. Gimana Mas Adam, setuju gak? Kenapa si Pengabdi Setan dapat 2 juta ya? Sama soal Joko Anwarnya? Betul. Dan apakah layak dapat 2 juta? Gue masih kayak nggak percaya gitu loh kalau Joko Anwar ternyata bisa sebesar ini impact-nya gitu ya. Gue pun masih kayak perlu diyakinkan lebih lanjut apakah ini memang karena Joko Anwarnya atau karena ibunya kan. Gue nggak tahu nih. Karena secara dari Pengabdi Setan pertama itu kan film itu benar-benar bisa menimbulkan sosok ibu gitu loh. Yang sangat memorable bagi penontonnya. Nah, kalau misalkan ini karena Joko Anwar, I don't know, harusnya untuk Gundala juga harusnya rada-rada kayak beginilah kesuksesannya, tapi kan nggak seperti itu. Mungkin ini karena film sequel juga dari sebuah film pertama yang sukses besar dalam artian bisa menakuti dan juga bisa memunculkan karakter ikonik. Jadi itulah yang bikin filmnya jadi dapat 2 juta penonton sih, Mas Tiawan. Kalau menurut gue mah. Oke. Tapi sih kalau menurut gue sih tadi kan dibandingkan. Mas Setiawan tuh siapa? Mas Adam? Ini SB Setiawan. Oh, SB Setiawan. Iya, bukan Irawan. Oh, saya pikir namanya Irawan. Irfansyah. SB tuh S-nya tuh B-nya tuh Budiman, dia Pak Budiman dia. Oh, Pak Budiman. Okay. Nah, nama karakter ya. Saya sampai lupa tuh, udah tua tuh pengen nanya apa, lupa tuh saya tuh. Tadi nanggapin yang 2 juta. Iya, enggak menanggapin yang 2 juta itu mengenai di Gundala.
Kan kemungkinan besar itu kan karena Gundala itu adalah superhero kita bilang ya. Sedangkan ini kan horor. Walaupun ini bukan sequel pun dia akan menang di genrenya horor. Ini kalau menurut saya pribadi nih, ya correct me if I'm wrong gitu ya. Sedangkan superhero itu gini, kalau genre horor di Indonesia itu ada nilai plus nih. Oh, ada film horor. Oh, naik satu tingkat. Iya. Ekspektasinya tinggi. Oh, ada film superhero. Paling-paling turun di bawah. Paling-paling CGI-nya. Paling-paling ceritanya. Paling-paling ini. Jadi kalau menurut saya itu kalau kayak yang dibandingin dengan Gundala itu kemungkinan besar itu karena genrenya sih. Yang berikutnya itu juga saya nggak tahu ya. Kayaknya sejak promonya itu menurut saya ini timnya Joko Anwar ini timnya Rapi ini sangat-sangat pintar sih dalam arti promo itu nggak langsung blok gitu biar langsung keluar poster semua banyak atau apa, tapi benar-benar perlahan-lahan baik, bahkan teaser suara yang anak siksa kubur itu ingat gak, itu pun diperbincangkan loh istilahnya, bahkan di IG itu di repost dan itu kekuatan yang tadi Aska bilang itu udah dibangun tuh, dan itu menurut saya itu bukan kebetulan dan itu dipikirkan tuh, dan itu pinter sih walaupun Tapi padahal itu cuma suara doang ya. tapi gini Mas Seth, berarti kalau pada intinya sih menurut gue ya, bottom line it's not about the name of Joko Anwar sih menurut gue ya. It's because the movie itself, itu movie-nya horor, orang Indonesia emang pada suka horor, dan tadi terkait dengan promonya juga mereka sangat strategis kali ya, nggak langsung ditumpek blekin semua. Dan kalau misalkan dari Mas Tiawan sukanya itu terkait dengan promo adalah rekaman siapa anak itu ya, si rekaman itu, kalau yang saya suka ya di Underpass Gandaria, udah itu paling the best. Itu saya nggak nemu tuh Underpass Gandaria. Ada apa di Underpass Gandaria? Ada billboard yang tulisannya ada ibu di dalam. Ibu ada di dalam ya. Jadi penasaran gimana? Itu saya nggak nemu tuh. Saya kira itu Underpass Kokas. Jadi saya lewatin Kokas nih, apa saya yang salah apa yang apa? Gandaria itu. Gandaria. Jadi pas lo masuk itu di atas underpassnya itu ada billboard segede gaban gitu kan, nampilin gambar ibu ya. Terus ada tulisan sini masuk ada ibu di dalam. Terus hari ini ada motor kebakar di bawah itu. Iya betul. Udah tuh gimmick tadi pagi. Enggak, itu kebakaran beneran tuh, nggak tahu deh. Iya, kebakaran beneran. Tapi itu ya, nah justru itu kan kalau yang billboard itu kan termasuk baru nih istilahnya kan ya. Nah jadi istilahnya dari kemarin itu, dari awal itu udah dibangun nih peranan nih istilahnya, mulai dari teaser poster dengan teaser suara doang yang pas waktu itu pas pemutaran film apa ya, saya lupa tuh, yang cuma suara doang, dan pas di film pun emang itu cuma suara doang. Kita pikir kan, oh ini ada adegan anak kecil nih kekurung siksa kubur segala macam, istilahnya kan kayak gitu ya. Nggak tahu itu emang rekaman suara doang dari radio istilahnya kan, kayak gitu sih. Dan istilahnya tadi itu poster pun teasernya itu yang dari luar tuh, yang banyak orang banyak pocong ya istilahnya, seperti itu ya. Oh, yang di CGV juga tuh yang pocong sujud ya kan? Itu saya juga nggak nemu tuh. Aska nemu ya, Aska ya? Terus di komuter line juga ada beberapa komuter line yang ada billboard, ada itunya, ada tulisannya gitu, terus di pegangannya itu ada mukanya ibu ditaruh. Itu kan akhirnya ada yang pro kontra kan, yang kontranya tuh bilang gini, ya kalau gue pulang malam-malam kan serem, pas gue lagi naik terus tiba-tiba ada mukanya ibu gitu katanya gitu. Nah, tapi kan itu berhasil berarti muka. lemah Mas Adam juga lemah kalau kayak gitu. Untung gue udah naik motor ya. Naik motor tapi lewatin backdrop. Lemah ganti backdrop. Naik motor ntar ini masuknya Underpass Gandaria juga ya, sama bohong anjir. Dan motornya kok berat ya? Iya, aduh kok kayak gue bonceng orang gitu kan anjir gitu. Kalau kayak gitu mah Terowongan Casablanca tuh yang suka kayak gitu tuh, suka aneh-aneh. Iya gitu. Nah, jadi menurut gue emang strateginya bagus gitu loh si promosi Pengabdi Setan 2 ini, dan mereka tahu mereka bisa memanfaatkan karakter ibu yang udah nancep bener dari Pengabdi Setan pertama. Justru nanti ini yang bakal gue lihat di minggu kedua ya dari filmnya gitu, karena pasti udah ada
udah ada obrolan-obrolan dari yang udah nonton Plus minus, terkait betul. dengan ibu, ya kan? Apakah mereka satisfied dengan porsinya ibu di di film yang kedua ini gitu kan? Takutnya dengan ada komentar pro kontra ini, box office-nya si Pengabdi Setan malah jadi slow down di minggu kedua, takutnya gitu. Biasanya gitu karena kan untuk menguji hype ya, apakah ini cuma hype, cuma FOMO segala macam itu ya istilahnya ya itu pas minggu keduanya, dalam arti apakah tetap akan melaju cepat atau mulai perlahan. Oh tadi itu Mas Adam hampir ngomong ibu di bioskop. Nah ibu di bioskop ini ya Mbak Ami. Oke, anyway. Bioskop bukan Bioskop. bioskop. Saya mau nanya saya mau nanya beneran. Iya. Untuk yang korban anak-anak itu dipocongin nggak ya? Korban anak-anak nggak? Kayaknya penyet deh. Nah itu Iya. dia. Itu kan penyet. Nah itu dia. Itu yang kalau saya pikir saya kan ada teman yang nanya, saya bilang enggak lah, soalnya itu pasti udah hancur dan gimana mau Pocongin. dibalut. Saya setidaknya ya nggak tahu itu apakah dikubur di mana, benar ya? Jadi emang nggak ada itu kenapa? Belum tentu dikubur kali aja masih di bawah lift, who knows? Nggak Indonesia. ada, kayaknya udah hancur langsung diplastikin. Iya. Sorry, kayak bahasanya terlalu vulgar, tapi kayak gitulah ya. Nah, maksud saya itu kan Bukan emang gitu. Nah balap itu dia. dipotong Soalnya ada malah yang nanya, kenapa yang anak-anak itu wujudnya Nggak itu dipocong. berbeda hantunya? Ya saya bilang ya karena Terus karena cakep itu tapi udah hantunya anak-anak tuh. karena hancur istilahnya kan gitu ya. Dan kalaupun pengen dibuat istilahnya dibuat lebih mengganggu lagi, ya itu hancurannya itu kasih lihat terus dibungkus di mungkin di kain kafan segala macam, ya itu seperti itu sih. Tapi ya Kan bentukannya itu penampakannya keren sih. ada kan waktu si Ada. Wina ditakut-takutin kan. Itu cakep tuh. Itu Kenapa lumayan. gitu? Itu Penampakannya ada, penampakannya betul. Justru masih ada yang nanya kenapa bukan penampakannya itu bukan pocong anak kecil, pocil. Bocil. Ya saya bilang ya karena ya kalau itu kalian hancur. sepemikiran sama saya. Oke. Nah tadi kalau Bung Adam bilang ini harus melihat nih ini Mbak Ami bisa sampai 5 juta lebih gak? Atau Kalau sampai kayak si penari? itu dari awal sih aku udah ditanyain sih kira-kira bisa sama kayak penari nggak? Sama kayak penari sih kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kalau nyamain sama Pengabdi Setan 1 melebihi mungkin gitu. Pengabdi Setan 1 kan 4 juta something ya. Saya lupa deh berapa. Melebihi sih mungkin sih. Tapi kalau nyamain kayak penari sih kayaknya sih nggak nyampe sih Mas. Karena apa? Karena kan kalau penari itu semua orang, ini mungkin PR juga sih buat Pengabdi Setan 2 gitu. Kalau penari itu kan semua orang tuh penasaran itu karena dulu treatnya pun pernah heboh gitu kan. Treatnya tuh pernah semua orang membicarakan lah pada masanya waktu itu. Nah, jadi ketika keluar filmnya sepenasaran itu pun orang-orang yang pengen nonton, bahkan ada yang nggak nonton di bioskop sekian lama gitu misalnya, sampai bela-belain datang buat cuman pengen tahu sebenarnya cerita penari itu gimana. Nah, tapi kalau Pengabdi Setan ini kalau menurutku sih jadi kan paling enggak orang tahu gitu, paling sekitaran situ kan pocong dan lain-lainnya itu dan ibu lainnya. Jadi sepenasarannya pun mungkin nggak akan melebihin juga, kecuali kemarin sama Pak Ustadz PR-nya ya mungkin harus dari daerah kalau mau di up gitu biar bisa naik, karena kalau dari Jakarta kayaknya sih nggak akan banyak juga ya, orang kan nonton beberapa kali sih gitu kalau di Jakarta kan gitu sih. Jadi tapi kalau mau nyamain pemutaran penari, kedua kayak KKN ya tetap di daerah-daerah akan dilempar ya seperti itu ya. Gitu. Jadi daerah. kalau mau nyamain penari sih kalau menurutku sih nggak mungkin sih, tapi kalau melebihi dari yang pertama mungkin 5 juta mungkin bisa dapet sih. Since sekarang aja udah 2 juta kan baru 4 hari gitu. Jadi ya mungkin aja sih kalau 5 juta dalam 1-2 minggu ini sih mungkin, tapi sih nggak tahu lah, kalau gue sih nggak yakin ya, tapi ya well sih lah gitu. Tergantung itu ya lawannya minggu depan ya. Betul. Baik itu film luar maupun film dalam negeri ya. Ya sekarang PR-nya sih itu sih harus tetap dijaga hype-nya sih gitu loh. Maksudnya ini nanti kalau orang udah banyak yang nonton pun orang akan semakin banyak cerita gitu kan. Nah, semakin banyak ceritanya itu ya itu yang akan mempengaruhi gitu. Apakah orang jadi penasaran atau ya udah gitu sih. Gitu. Menurut gue sih gitu. Oke, ada yang main komentar gak mengenai film ini?
Apakah rasa tidak puasnya atau wah ini nih gue suka banget nih adegan bayi muncul dari mulut atau gimana? Gue nambahin soal kemungkinan box office deh Mas, boleh nggak? Boleh dong. Kalau kemungkinan untuk bisa dapat melebihi KKN ini kan jadi main topik sekarang ya, setelah box office-nya tuh kenceng banget sih Pengabdi Setan. Kalau dilihat kan, gue ngutip kata-katanya si bicara box office ya, jadi kadang ada unsur-unsur lainnya yang bisa mendukung sebuah film di box office ya, nggak cuma faktor tunggal aja gitu. Nah kalau si KKN itu kan dia unsur-unsur pendukungnya itu adalah filmnya rilis di Lebaran, terus juga waktu itu cuti Lebarannya cukup panjang ya kan. Sekolah di DKI juga ternyata nggak langsung berjalan sesuai rencana ya kan, dan sama satu lagi terkait dengan kompetitor adalah si Doctor Strange ya waktu itu. Terlepas Doctor Strange-nya itu kuat atau enggak ngelawan Badarawi di bioskop. Sekarang kalau misalkan disamain dengan si Pengabdi Setan, jelas kalau misalkan kompetitor kayak Doctor Strange, si Pengabdi Setan nggak punya itu. Which is itu keuntungan banget. Keuntungan banget buat Pengabdi Setan 2 ya. Cuman Pengabdi Setan 2 itu nggak memiliki keuntungan yang tadi tuh yang kayak cuti Lebaran, momentum Lebaran, cuti bersama yang panjang, terus juga mungkin orang-orang juga udah bosen di rumah doang, jadinya pada ke bioskop lagi. Nah, Pengabdi Setan tuh nggak punya hal-hal yang kayak begitu. Itu mungkin bisa jadi catatan juga, apakah nanti si Pengabdi Setan ini setelah weekend pertama itu tetap strong legs atau enggak gitu, apalagi di weekdays dari Senin ketemu Jumat gitu kan, itu masih strong apa enggak gitu. Itu yang jadi concern sih, selain juga terkait dengan mungkin review negatif yang kurang suka sama filmnya seperti itu. Jadi kalau menurut gue tuh optimis sebenarnya bisa melewati KKN ya, tapi dengan dia tuh ngebom gitu loh, kayak Pengabdi Setan tuh kayak ngebom di awal gitu loh, langsung berapa 2 juta penonton dalam 3 hari 4 hari, itu kayak something that takutnya anget-anget tai ayam gitu loh Mas. Kayak gitu. Sementara kalau KKN itu kan dia ada prosesnya gitu, tahu-tahu udah perlahan-lahan ya kan, perlahan-lahan naik, dan KKN sendiri di filmnya itu dia punya banyak hal yang bisa masuk ke mungkin penonton daerah karena unsur budaya lokalnya sangat kuat. Sementara Pengabdi Setan itu kalau misalkan dilihat dari unsur filmnya, secara filmis, film ini kan tentang kultus ya kan, tentang pemuja gitu kan, persekutuan. Apakah ini bisa masuk juga ke penonton yang ada di daerah? Nah itu jadi pertanyaan. Ya, jadi sebenarnya itu dua-duanya ini punya permasalahan dan mempunyai keuntungan tersendiri ya. Kayak KKN kan ya who knows, yang ternyata itu head to head dengan Marvel, ternyata Marvel yang melempem. Iya, Marvelnya yang melempem ya kan. Istilahnya kita ngomong kan seperti itu ya dalam arti ya. Nah kalau yang ini kan kita lihat nih, nggak tahu Violet Trend kayak bukan minggu depan ya, minggu depan kayak The Fall ya. Violet Trend kayak belum ya. Minggu depan. Violet Trend minggu depan ya. Violet Trend tanggal 10. Nah itu kan paling-paling yang mungkin yang agak-agak ini ya Violet Trend kan, tapi kita kan nggak tahu nih, mungkin IMAX tetap pasti dipegang. Enggak ya? Enggak. Bullet Train itu bukan saingan, bukan kompetitor. Jadi kalau dari sisi kompetitor, justru Pengabdi Setan 2 ini lebih ringan lawannya. Iya. Gitu. Nah, tapi memang yang nggak bisa dilawan adalah keuntungan itu tadi, libur Lebaran, cuti bersama, libur sekolah yang masuknya diundur gitu ya. Jadi kalau nggak salah sekitar 3 minggu itu hari bagus semua tuh. Rata. Jadi nggak ada istilah weekdays. Weekdays-nya tuh rame terus. Nah, itu yang dimiliki oleh KKN yang tidak dimiliki oleh Pengabdi Setan 2. Nah, dan kita tinggal lihat. Orang-orang udah lama nggak nonton bioskop ya, film Indonesia nggak ada yang bagus. Iya, baru. Nah, kita lihat nanti Senin sama Selasa nih, pas weekdays ini, gimana nih si Pengabdi Setan 2 occupancy rate-nya gitu loh. Turun udah pasti turun di mana-mana kalau weekdays turun, tapi tinggal kita lihat apakah di batas
kan tetap ada standar bagus, kurang bagus, sama jelek gitu kan ya. Nah, kita tinggal lihat di situ. Setelah itu baru bisa bicara lebih banyak lagi. Nah, kalau tadi Adam bilang jor-joran di minggu pertama gitu kan, kayak 4 hari aja udah 2 juta. Itu memang karakternya sequel gitu ya. Karakter sequel tuh memang almost always selalu opens bigger ya. Jadi kalau di Indonesia tuh misalnya kayak Dilan gitu kan, ya dia jauh lebih besar daripada Dilan 90 openingnya gitu, tapi hasil akhirnya di bawah gitu kan, kayak gitu. Jadi di Hollywood banyak banget contohnya tuh yang kayak gitu ya, sequel openingnya tuh rata-rata lebih besar, tapi ya karena orang yang suka dengan film sebelumnya tuh akan buru-buru nonton gitu kan. Nah, apakah dia terpuaskan oleh filmnya? Nah, itu yang menentukan panjang apa enggak umurnya gitu sih. Kecuali Top Gun ya. Top Gun mantep. Nah, itu dia anomali tuh. Anomali. Beneran. Kalau Top Gun mungkin kan karena ya kalian harus nonton di bioskop. Kalau kalian nonton di TV belum tentu sebagus itu. Iya, enggak, kalau Top Gun itu anomali. Jadi kalau sampai ada orang yang bisa memprediksi bahwa Top Gun dia bohong gitu ya. Itu enggak. Jadi analis box office sejago apapun enggak bisa memprediksi Top Gun berakhir seperti ini gitu. Iya, jadi itu memang karakteristiknya, tinggal kita lihat lah gitu. Nah, kalau kamu jangan nyakar dong. Kok nyakar? Kalau Pengabdi Setan 1 kan rata-rata sepakat bahwa filmnya tuh bagus gitu kan. Nah, yang Pengabdi Setan 2 ini kan ada ya ada enggak gitu. Kalau kita lihat itu aja. Nah, kalau menanggapi Aska, setuju bahwa Joko Anwar tuh memang brand. Dia sebuah brand. Sejak Pengabdi Setan 2017, dia menjadi brand name director yang namanya lebih besar dibanding bintang-bintangnya. Nah, kenapa Gundala enggak gitu kan? Misalnya ya, enggak sebesar ini, yang sepakat juga sama Mas siapa tadi namanya? Mas Irawan. Mas Budiman. Mas Budiman. Bahwa genre superhero kan masih baru di kita gitu kan. Gitu, masih baru. Justru kalau bukan Joko Anwar bisa jadi flop. Kita lihat kan superhero lainnya. Gitu. Nah, kan kita tahu juga bahwa Gundala tuh nyaris disutradarai oleh sutradara Gatot Kaca gitu kan. Iya. Gitu loh. Jadi bisa jadi kalau bukan Joko Anwar yang bikin, Gundala flop. Gitu loh. Bisa jadi gitu. Jadi apa yang terjadi sama Gundala ya memang segitu, apalagi untuk film pertama segitu. Apakah dia berhasil? Kita lihat karena orang antisipasi menunggu-nunggu Sri Asih banget. Gitu loh. Itu kan buah dari apa yang udah di build di Gundala gitu. Gitu. Kenapa Pengabdi Setan gedenya kok beda? Karena brand name director Joko Anwar digabung sama IP yang besar nih Pengabdi Setan gitu loh. Jadi kalau misalnya brand name director siapa? Ya Nolan gedenya ketika Batman sih ya. Jadi katakan Tarantino. Tarantino diminta bikin James Bond, wah gila itu. Atau Tarantino mau bikin Star Trek tapi nggak jadi kan, itu gila gitu loh. Jadi brand name director digabung sama IP, wah sudah kelar gitu. Nah ini yang terjadi dengan Joko Anwar dan IP Pengabdi Setan gitu. Kalau mau test case coba aja nanti Pengabdi Setan 3 ganti sutradara, beda hasilnya. Jangan dong. Bisa ini aja cuy. Gue cuman kayak nggak nyangka aja kalau si Jokan ini segede itu ya ternyata. He's a brand name director, makanya dalam promosinya selalu dia yang paling depan, bukan pemainnya loh. Ya benar. Dia yang paling depan. Betul. Jadi memang itu ya sedikit loh. Brand name director di Indonesia tuh siapa sih selain Joko Anwar? Yang namanya ngejual.
Ditambah lagi Joko Anwar tuh penulisnya juga. Jadi dia yang mengetahui segala ceritanya. Kalau yang Betul. lainnya mungkin hanya eksekusi kameranya. Sedangkan Joko Anwar tuh punya otaknya loh. Punya karakter ini mau diapain tuh dia yang menguasai. Jadi kalau mau diganti director juga bakalan flop banget sih. Jadi ya udahlah gitu. kita pasrahkan Jadi dengan isi gini, kepalanya. Makanya walaupun gue kurang terlalu suka sama Pengabdi Setan 2, gue nonton 2 kali. Gitu. Walaupun gue kurang suka sama Pengabdi Setan 2, gue tetap merasa ini film film yang dibuat dengan baik gitu ya, well made gitu. Bahwa hasil akhirnya kurang memuaskan, ya sudah, memang satu saat pasti akan kecewa gitu dengan karya dia gitu loh. Gue nggak fans dari dia nulis review film di Jakarta Post. Gue rajin dulu baca tulisan dia. Begitu pas dia nulis arisan, yang berat banget bebannya dia, karena dia kalau nulis review tuh pedes loh, gitu. Berat banget nih bebannya. Begitu pas nonton, wah keren, gitu. Nah sejak itu Janji Joni, udahlah ya, gitu, cakep banget. Ya gitu. Jadi tetap filmnya dia tuh punya rasa yang beda gitu. Nonton filmnya Joko Anwar tuh kayak event gitu loh. Berasa bedanya gitu. Enggak just another movie gitu. Gue mungkin mulai sekarang baru kayak oke Jokan you win gitu loh, kayak lo emang sutradara dengan nama besar gitu. Sejauh ini gue masih kayak yakin nih Joko Anwar emang segede itu namanya gitu, kayak ya mungkin kalau itu ternyata buat so called cinephile, movie goer ya mungkin iya, tapi kalau buat masyarakat umum emang segitunya ya Joko Anwar ya gitu. Kayak gue nanya ke ponakan gue ada yang biasanya nggak terlalu suka nonton film, kayak FOMO-FOMOan, lu tau Joko Anwar kagak gitu loh. Kayak nyampe gak sih ke orang-orang kayak gini gitu kan. Tapi kayaknya dengan kesuksesan Pengabdi Setan 2 kayaknya emang emang bagus, emang branded gitu namanya kali. Iya, it's a brand name. Dan itu juga yang tadi itu semuanya sih gabungan sih, Dam. Apa yang kamu ngomong nggak salah juga, dalam arti gini. Kalau kamu nanya ke anak-anak yang jauh lebih muda, mungkin seusia anaknya Bung Edoy, mungkin kitanya, lu tahu gak Joko Anwar? Nggak tahu. Lu tahu gak bukan Cinderella? Oh tahu dong, gile. Nah mungkin kayak gitu. Oke. Tapi My Bocil tuh tahu Joko Anwar. Enggak, misalkan. Gue ntar nanya temen-temen soalnya kan diracunin sama bapaknya kasih tonton terus. Ntar gue tanya teman-teman basket gue dah, biasanya tuh gue potret orang-orang yang general audience tuh teman-teman basket gue gitu. Gue tanya, lu tahu nggak nih? Tapi itu dalam arti, tadi itu semuanya kombinasi sih, Dam. Atau kayak kalau menurut saya, nama dari Joko Anwar itu udah pasti, itu kita harus akui bahwa dia itu ada nama. Berarti seperti Aska bilang itu, apapun yang dia buat pasti ada fans tetapnya nih, fans lamanya itu akan nonton setia. Jadi istilahnya sejelek apapun guilty pleasure, istilahnya kita ngomong, sejelek apapun kita akan tetap nonton, walaupun di review bilang jelek nih gini, tapi kita pasti akan nonton. Yang kedua, IP daripada Pengabdi Setan itu sendiri itu udah ada. Yang ketiga, kata-kata horor. Nah udah pergi gabung-gabung itu, akhirnya itu penggemar lama ditambah penggemar baru nih. Gue nggak tahu siapa Joko Anwar, tapi ini film setan nih yang lagi diomongin nih. Penasaran nih. Apalagi ada wahananya. Apaan sih sampai dibuatin wahana, kan jarang-jarang banget. KKN kan nggak ada wahana, istilahnya kan gitu ya, maksudnya. Ataupun film-film horor lain. KKN ada ya? Ada di itu. Ada. Di mana ya? Ada kan? FX ya. Ada ya, oke. Nah, maksudnya kan kayak gitu-gitu kan jarang sekali. Orang itu juga akan penasaran sih seperti itu sih. Dan tadi itu banyak kombinasi sih seperti itu. Oke. Bung Aska, ada ini nggak? Ada mau ditambahin nggak? Apalagi udah pada banyak ngomongin itu kan. Yang penting mau reviewnya bercampur-campur, Pengabdi Setan harus disegerakan lah gitu. Teori fansnya udah bergulir sangat kencang, sangat deras, dan Joko Anwar nggak pernah berbuka suara tentang apakah teori itu benar, teori itu salah. Kita selalu dibuat berpikir, overthinking mulu. Di Pengabdi Setan pun nggak menjawab apapun. Menurutku masih banyak pertanyaan baru. Ya segera dibuat lah, gitu aja sih. Masalah angka pun Joko Anwar nggak peduli, sumpah. Dia yang penting bisa mengalahkan
Pengabdi Setan pertama pun udah happy gitu. Betul. Dari segi angka, dari review dia nggak peduli. Yang penting dia sayang sama karakternya, dia buat story-nya, dan goal to hunt para komunion ini mau diapain, ya gitu. Pengen tahu secepatnya aja. Udah itu aja sih. Nah, dan yang paling penting itu kata Joko Anwar, yang penting kita ini istilahnya penasaran terhadap saya mau tahu lebih banyak lagi nih, dalam arti itu yang tanda artinya kan kita kan engage kepada film ini kan, dalam arti jadi kita care terhadap karakternya, kita penasaran nih akan terjadi apa, dan mungkin itu yang akan disegerakan di Pengabdi Setan 3 ya. Oke, sebelum kita tutup, kata-kata terakhir untuk film Pengabdi Setan 2, Mbak Ami gimana Mbak Ami? Nonton lah biar ntar jadi cepet 5 jutanya. Nggak, kalau emang lu nggak puas, misalnya kalau orang review soal ceritanya tidak menjawab semuanya, tapi kan film itu tidak hanya soal cerita aja, masih ada banyak hal yang bisa dilihat dari tekniknya, dari sinematografinya yang itu tuh gila-gilaan banget gitu. Jadi ya kalau kalian pengen dapetin experience horor yang lain dari horor-horor yang sudah ada, ya nonton aja lah Pengabdi Setan 2. Semuanya keren lah. Teknikalnya kan keren tuh. Cuman ada cahaya center, cahaya korek, dan tidak ada cahaya apa-apa lagi, dan doa kan kalau kata Jokan kan itu hasilnya kan keren banget tuh. Jadi ditonton aja. Itu sih. Tapi mau nanya boleh nggak? Boleh. Kira-kira apa alasannya adegan terakhir itu dikasih strobo light itu, dikasih kelap klip itu? Apa? Sih itu. Movie logiknya apa? Karena Gambarin. itu bukan petir juga kan? Gitu. Itu apa? Iya, bukan petir juga gitu loh. Kan kalau di tengah-tengah film kan karena petir dia jadi kelap klip itu kan, kedap-kedip. Nah, kalau yang pas terakhir kan bukan petir. Kenapa dia bikin gitu? Pusing banget loh itu. Mungkin itu menggambarkan kegelisahan daripada para karakter. Apa? No. Kegelisahan daripada karakter, sehingga ada dua sih dalam arti. Yang pertama memang nggak ada maksud apa-apa, cuman buat istilahnya eksperimen. Dalam arti membedakan misalnya, oh ya udah kita coba nih kelap klip nih. Ada yang kedua itu tadi itu ya itu dia, kalau orang ketakutan itu ya segala sesuatu itu nggak ada kejelasan. Itu sih. Ini pertanyaan pendapat apa sebenarnya Bung Edi udah tahu jawabannya? Ya, belum tahu. Justru nanya. Mungkin ada yang. Kalau saya sih itu sih ada dua pendapat. Yang pertama eksperimen aja. Oh, yang ini ada handheld, ada panning, ada ini ya, yang lari-lari gimana, ya udah deh yang pas ini kita kasih kelap-kelip lah. Atau yang kedua itu mungkin ya sebagaimana orang panik, segala sesuatu itu nggak jelas, istilahnya dalam arti ya itu sih mungkin kalau saya nggak tahu kalau Mas Adam atau yang lain. Mbak Ami dulu mungkin nggak apa. Gue ada sih kayak pendapatnya Mbak Ami dulu aja. Ya kayaknya kalau menurut gue sih itu kayak ini sih pemikiran orang kalau lagi apa ya, jadi tuh kayak kan kalau di kepala jadi kalau panik kan di kepala tuh segala rupa muncul gitu kan, jadi mungkin itu kali yang menggambarkan kan si Rininya nggak bisa ngomong, maksudnya nggak bisa bersuara, jadi siapapun juga pada saat itu kan ketika panik dia tidak bersuara, tapi digambarkan dengan itu kali. Kalau menurutku sih kayak gitu sih, walaupun ganggu. Dan ternyata kalau yang fobia kilat tuh lumayan fobia cahaya tuh lumayan mengganggu ya. Karena kan gue sama sekali nggak fobia, tapi itu ganggu banget gitu ya. Nah, pas nonton tadi kedua kalinya tuh makin pusing gitu. Nah, Mas Edoy kan nggak fobia tuh itu kan. Kemarin tuh ada yang nonton barengan yang kita nobar bioskop kemarin tuh ada yang fobia, ternyata fobia cahaya gitu kan. Jadi emang katanya cahaya, tuh sensitif cahaya. Dan itu katanya sakit kepala sekali gitu. Dia tuh sampai sakit kepala gitu jadinya. Ya kayak gitu sih. Mungkin sih karena pemikiran yang lagi panik, lagi kacau sih kayaknya kayak gitu sih. Saya agak sensitif sih Bung Edi. Jadi pas dia kelap-kelip itu saya kacamata saya lepas. Kirain pas dia kelap-kelip itu ikutan joget gitu enggak ya? Karena ini kejadian di waktu itu Pokemon yang di Jepang di bioskop. Kan akhirnya kan ada beberapa yang epilepsi kan, seperti tarik kan yang tahun 2000 nih kalau nggak salah. Sama Pokemon. Ini Incredibles 2 juga kan? Itu kan ada tulisan kan. Pas awal ada peringatan. Nah itu harusnya sih kasih peringatan sih di awal. Gimana Bung Adam atau Mas Aska? Kalau gua itu ngingetin sama ini sih Get Out ya. Jadi di Get Out itu kan ada satu scene di mana karakter si Daniel Kaluuya itu dia
motret Lakeith Stanfield, karakternya Lakeith Stanfield secara nggak sengaja, atau pokoknya dia motret lah, cetet gitu kan. Terus si karakter Lakeith Stanfield-nya tuh jadi sadar akan sesuatu gitu kan. Nah, gue ngelihatnya dari situ mungkin penggunaan si kilatan cahaya itu adalah sebagai bentuk transcendence aja kali ya. Sebagai bentuk transcendence untuk orang masuk ke pemikiran atau alam yang berbeda gitu loh. Jadi kayak portalnya gitu loh, kayak the way-nya gitulah untuk masuk ke pemikiran atau kondisi yang berbeda. Kalau misalkan kita lihat juga, ingat-ingat scene-nya kan siapa namanya itu si Rini itu kan juga disuruh makan something kan sama si Ian gitu loh. Jadi mungkin sebagai bentuk artistik supaya ke transcendence ke alam yang berbeda, digunakanlah si lampu cahaya ini cetut gitu. Dan ya nggak tahu deh kalau anggapan terkait lampu strobo itu apakah ada kaitannya dengan dunia mistis gitu kan. Gue sih nggak tahu apakah pernah digunain juga di film-film mistis, misteri, thriller, horor. Juga gue belum ngedalamin juga, tapi menurut gue so far seperti itu mungkin kegunaannya. Mas Aska ada pendapat? Ya, itu kan eksekusi sutradara ya. Kalau kita tanya itu kenapa, kita sebagai fans atau penonton cuma bisa berteori, tapi jawaban sesungguhnya kan dari sutradaranya sendiri. Terus kalau film horor tuh selalu menyajikan hal-hal yang disturbing apa yang ingin disampaikan gitu. Mungkin Midsommar punya suicidal, terus Incantation itu punya sesuatu yang trypophobic. Terus di sini si Joko Anwar kayaknya zombie-zombian pengabdi setan udah ada. Dia nggak mau mengulang itu lagi mungkin. Terus dia riset mungkin film Indonesia belum ada nih yang foto sensitif gitu. Hal-hal yang sesuatu yang berkilap-kilapan ini mungkin ditakutin sama orang tapi belum ada di Indonesia. Ya udah, dia buat suatu fobia apa yang pengen ditonjolkan gitu. Ruangan sempit udah ada ketika Ratu Felicia itu mati itu ruangan sempit gitu. Ya akhirnya klimaksnya dibuatlah yang kelap-kelip itu. Kayaknya pencinta horor juga nggak peduli ketika membuat ini fobia apa gitu loh. Ibaratnya dia membuat nasi goreng pedes banget, ya kalau mau makan silahkan, nggak makan nggak suka ya bodo amat, tapi kan kamu udah beli, ibaratnya gitu loh. Jadi dia nggak bisa ngefilter penonton, ini film yang darah banget loh ya, jangan nonton. Nggak, pasti pokoknya kalian tonton aja, masalah kalian mau penyakit apa, mau epilepsi, ya itu kayak lebih ke nanti ngefilter penonton sendiri sih gitu. Yang jelas ada orang yang emang ada rasa takut yang kayaknya dibentuklah rasa takut itu dan terciptalah si fotosensitif ini di film gitu loh. Itu kayak something new aja, tapi mungkin kita shock aja ketika wow ini terlalu berbahaya nih gitu ya. Ya it's fine. At least itu works untuk ketakutan kita. Ada resah juga dan pusing ya memang itu mungkin yang ingin dibuat gitu daripada takut. Kan itu gongnya juga ya, jadi udah saatnya lah, udah senyum-senyum, udah ketawa-ketawa, kita harus dibuat panik, tapi apa ya udah kelap-kelip aja sampai pusing akhirnya keluar kan. Gitu opini. Tapi Bung Edi nggak sampai mual muntah ya? Oh enggak, cuma pusing. Tapi setuju juga sama yang Adam bilang, bisa jadi ini transcendence gitu ya. Alat untuk itu gitu ya, menuju ke peralihan itu kan. Iya benar, ini kan sempat dikasih makan yang dia berada di alam lain gitu loh, bahwa alam sesungguhnya nih kayak gini ya, bisa jadi itu. Kalau misalnya kecemasan atau apa gitu ya, kayak ketakutan, biasanya kalau dalam bahasa film tuh lebih kepada goyang gitu, atau frame yang bergeser seperti itu sih gitu. Ya, sependapat sama Adam, bisa jadi emang itu penanda itu ya gitu. Penanda transcendence secara fanatik aja. Ya, bahwa itu sebetulnya mereka di alam lain gitu. Itu kan yang di loteng kan, yang satu lantai nggak ada tangganya itu kan. Ya gitu. Jadi bahwa itu alam lain tuh.
si alamnya sekte itu, si Raminom. Ya. Raminten. Kok jadi gitu ya namanya, kayak nama karakter Before Now End kan. Lebih horor Raminten sih daripada Raminon. Ya udah kalau gitu ini Raminton siapa ya? Ayo siapa Raminten ayo? Steel. Raminten Steel. Remington nggak sih itu? Googling aja, googling. Raminten ayo. Siapa yang mau? Dia udah buat itunya juga lo, reviewnya gimana sih si Belaga nih. Raminton Steel. Oke. Yoi. Oke. Kalau gitu ini udah 1,5 jam nih. Terima kasih nih untuk ngobrolin film Pengabdi Setan nih. Yang pasti ini film ini tetap aja layak untuk ditonton, dan menurut saya itu wajib aja lah dalam arti ya, karena ini merupakan film yang fun ride sih menurut saya sih. Yeah. Benar-benar fun ride. Kalau yang penakut seperti saya atau seperti Mas Adam, nunjuk lagi yang tadi Mas Adam, karena Mas Adam yang ngomong, dalam arti itu juga ya enak sih dalam arti entah itu dikagetin, entah itu misalnya ketawa bareng, dramanya ada. Pokoknya ini menurut saya sih, saya sempat beberapa kali udah ngomong ini komplit lah, masih komplit. Kalian nonton aja. Yang berkesempatan nonton di IMAX ya, kapan lagi film Indonesia ada di IMAX seperti itu kan. Kalau nggak berkesempatan nonton di IMAX ya nggak apa-apa, nonton aja. Toh ini enak kok. Tapi pada intinya ya tetap prokes dan prokes. Tetap ya ujung-ujungnya prokes ya. Iyalah, pasti. Oke, kalau gitu nih thank you banget nih untuk Mas Adam, Bung Edoy, Mas Aska, dan Mama Ami. Thank you. Ibu Ami, thank you banget nih. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan tema berbeda. Oke, see you. See you. See you. Thank you guys.